Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 148 Pembantaian yang menentukan. Dinding tak terlihat terbentuk di depan mereka. Dinding itu seperti benteng transparan yang melindungi Chu Feng dan Murong Xingyu. Meskipun keterampilan bela diri terus-menerus dibombardir dan meledak, mereka dihentikan oleh benteng dan tidak ada cara untuk menembusnya dengan cara apapun. Apakah ini teknik pembentukan roh? Murong Xingyu tercengang. Meskipun dia tidak bisa berkultivasi, bagaimanapun juga, dia adalah nona besar dari White Tiger Villa, jadi dia telah mendengar banyak hal. Tentu saja, dia pasti pernah mendengar tentang spiritualis dunia, jadi dia juga tahu bahwa teknik pembentukan roh adalah metode pertahanan terkuat di dunia. Akan tetapi, tak peduli apapun, dia tidak akan pernah menyangka bahwa seorang pemuda yang usianya jauh lebih muda darinya adalah seorang spiritualis dunia dan bahkan memiliki kultivasi yang begitu kuat. Tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan seperti itu di usianya saat itu di White Tiger Villa miliknya. Dengan itu, Murong Xingyu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Chu Feng dengan cara lain dan berpikir, mungkinkah di luar White Tiger Villa ada banyak ahli dan jenius yang berkumpul. Sialan. Cara aneh apa yang digunakan anak ini? Bagaimana seranganku tidak mengenainya? Menghadapi situasi itu, orang-orang berpakaian hitam merasa sangat tidak berdaya. Tidak mungkin. Apakah dia seorang spiritualis dunia? Seorang spiritualis dunia di usia yang begitu muda, dari mana dia berasal? Bahkan pemimpin orang-orang berpakaian hitam mengerutkan kening dan merasa bahwa Chu Feng terlalu sulit untuk dihadapi. Apa? Kau sudah selesai? Kalau sudah selesai, giliranku. Chu Feng melambaikan lengan bajunya yang besar dan formasi roh dengan cepat menyusut. Dari benteng formasi roh yang sebesar rumah, itu menjadi ruang yang sangat kecil yang hanya bisa menampung Chu Feng dan Murong Xiyun. Pada saat itu, Chu Feng mengangkat kakinya dan melangkah maju. Dia melangkah keluar dari formasi roh. Tangan kirinya membentuk kepalan tangan dan busur emas muncul. Dia menariknya dengan tangan kanannya dan panah emas mengembun dan muncul. Sejak saat itu, Chu Feng melesatkan serangannya secara eksplosif dan berulang kali. Suara angin menderu tak henti-hentinya terdengar. Hujan anak panah emas memenuhi langit saat semuanya terbang. Setiap anak panah berlumuran darah dan tak satu pun meleset. Di bawah ledakan tembakan, dengan sangat cepat, lebih dari setengah dari 100 orang berpakaian hitam tewas atau terluka. Hampir tidak ada yang bisa menghindari anak panah Chu Feng karena seolah-olah anak panah itu memiliki sihir. Mereka ingin menghindar, tetapi mereka tidak bisa. Mereka ingin bertahan, tetapi mereka tidak bisa. Mundur. Melihat satu demi satu tubuh tertusuk dan tergeletak di genangan darah di sekelilingnya, bahkan pemimpinnya pun panik. Ia berteriak dan memimpin untuk melarikan diri. Kau pikir kau bisa lolos? Chu Feng mendengus dingin. Ia membidik pemimpin berpakaian hitam itu dan menembak. Kemanapun kilatan cahaya keemasan itu pergi, tak ada yang dapat menghentikannya. Beberapa pohon besar yang dapat menyentuh langit memiliki lubang yang menembusnya. Pada akhirnya, hanya ketika ia mendarat dan meledakkan kepala pemimpin itu dengan paksa, cahaya itu menghilang. Itulah makna mendalam tertinggi dari busur 100 transformasi. Tidak ada anak panah yang terbuang sia-sia dan setiap anak panah merenggut nyawa. Kecuali kekuatan mereka di atas Chu Feng, tidak ada yang bisa lolos dari pembantaian busur 100 transformasi. Dalam sekejap, tak seorang pun yang tersisa hidup di antara 100 orang berpakaian hitam. Mereka semua tewas oleh panah Chu Feng. Jika mereka tidak tertusuk di dada, mereka akan meledak. Mereka semua tewas oleh satu anak panah dan mereka tewas dengan cukup efisien. Ini. Melihat pemandangan berdarah di depannya, Murong Xingyu mengerutkan kening. Ini bukan pertama kalinya dia melihat pemandangan yang menyedihkan seperti itu, tetapi ketika pemandangan berdarah itu dibuat oleh seorang pemuda yang beberapa tahun lebih muda darinya, keterkejutan yang tak terlukiskan ada di hatinya. Bukan hanya masalah kultivasi, tetapi juga masalah pikiran. Jika dia sudah dewasa, itu akan masuk akal. Namun, sangat jarang bagi seorang pemuda untuk membantai dengan tegas tanpa belas kasihan. Jika Chu Feng tidak melindunginya, dia benar-benar akan curiga apakah Chu Feng adalah monster berdarah dingin atau tidak. Manajer Zhang, kata-kata apa yang ingin Anda katakan? Chu Feng melihat bahwa manajer Zhang masih belum meninggal dan sepertinya memiliki kata-kata yang ingin diucapkannya. Jadi, dia berjalan mendekat. Lagi pula, tanpa lelaki tua itu, Chu Feng tidak bisa menyelinap ke White Tiger Villa dengan begitu sukses. Aku tidak peduli apa tujuanmu, tapi aku harap kau tidak menyakiti nonaku. Sekarang, jika ada orang di Villa Macan Putih yang berani membunuh nona secara terang-terangan dan berani, itu berarti perubahan pasti telah terjadi di villa itu. Saya harap Anda dapat melindunginya. Selama tidak ada yang menyakitinya, pemilik villa saya pasti akan membalas budi Anda. Manajer Zhang memohon dengan suara yang sangat lemah. Dapat terlihat bahwa dia benar-benar mengkhawatirkan Murong Xingyu. Manajer Zhang,
Pada saat itu, Murong Xingyu juga berlari mendekat. Ketika dia melihat Zhang sedang sekarat, air mata yang menyakitkan mengalir turun dan jelas bahwa hubungan mereka cukup baik. Chu Feng berdiri di samping dan menatap kedua orang itu tanpa bersuara. Ketika manajer Zhang memejamkan matanya, dia menepuk bahu Murong Xingyu dan berkata, dia sudah pergi. Manajer Zhang sudah pergi. Murong Xingyu juga bukan orang yang keras kepala, jadi dia berdiri, menyeka air mata di wajahnya, menatap Chu Feng, lalu berkata, jadi, siapa kamu? Tidak masalah siapa aku. Kau hanya perlu tahu bahwa aku adalah orang yang bisa melindungimu saat ini. Jawab Chu Feng dengan tenang. Melindungiku. Kau mata-mata yang menyelinap ke villa harimau putihku dengan niat jahat. Bagaimana kau tahu jika kau melindungiku karena tujuan lain? Aku punya niat jahat. Kau adalah orang yang tidak memiliki kultivasi. Niat jahat apa yang kumiliki terhadapmu? Aku hanya melihat bahwa kau menyedihkan jadi aku membantumu. Jika aku ingin membunuhmu, aku bahkan tidak perlu menggerakkan satu jari pun. Aku memang punya tujuan di White Tiger Villa, tapi itu jelas bukan tujuanmu. Tidak masalah jika kau percaya padaku atau tidak. Kau tidak punya pilihan lain. Jika kau tidak mengikutiku, kau tidak akan bisa bertahan hidup dan kembali ke White Tiger Villa. Chu Feng terlalu malas untuk menjelaskan. Dia melangkah menuju kereta terdekat, memotong tali, dan langsung naik ke atas kuda kesayangannya. Persis seperti yang dikatakan manajer Zhang. Jika orang-orang dari White Tiger Villa berani membunuh Murong Xingyu, kemungkinan besar, beberapa perubahan pasti telah terjadi. Yang paling diharapkan Chu Feng adalah perubahan internal. Dengan itu, White Tiger Villa akan berada dalam keadaan kacau. Akan lebih mudah bagi Chu Feng untuk menyelami area yang lebih dalam, menggunakan kekuatan rohnya dan menyelidiki rahasia White Tiger Villa. Adapun Murong Xingyu, Chu Feng benar-benar hanya membantunya karena dorongan hati. Gadis itu tidak berguna. Selain itu, Chu Feng tidak takut untuk memberitahunya rahasianya dengan mengatakan bahwa dia adalah mata-mata yang menyelinap ke White Tiger Villa. Jika perubahan tertentu benar-benar terjadi di White Tiger Villa, Murong Xingyu tidak akan memiliki cara untuk kembali ke White Tiger Villa, jadi bagaimana dia akan memberitahu rahasianya kepada orang lain. Berpikir sampai di titik itu, Chu Feng tidak ragu-ragu saat dia dengan keras menendang kuda di bawahnya dan bersiap untuk kembali ke White Tiger Villa. Pada saat itu, suara panik juga terdengar di belakang. Jangan tinggalkan aku. Saat menoleh dan melihat ke belakang, dia melihat Murong Xingyu berlari ke arah Chu Feng dan dia menunjukkan ekspresi ketakutan dan kecemasan. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar takut bahwa Chu Feng akan meninggalkannya dan tidak mempedulikannya. Apa, kamu tidak takut kalau aku punya niat jahat padamu sekarang? Chu Feng tersenyum tidak senang dan berkata, apapun tujuanmu, faktanya kau baru saja menyelamatkanku. Selama kau melindungiku sampai ke White Tiger Villa, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Kata Murong Xingyu pelan. Jelas terlihat bahwa dia menyerah. Datang. Chu Feng tersenyum tipis dan menarik Murong Xingyu ke punggung kuda. Meskipun gadis itu adalah beban, pada saat-saat genting dia juga bisa menjadi lencana penyelamat. Dia bisa membawanya, atau dia bisa meninggalkannya. Pilihan Chu Feng adalah melindunginya sekali lagi.